Bekasi. Ini aku lagi ada di kampung mana nih? Pengasinan Bekasi, tepuk tangan dulu dong. Oke, hari ini aku akan berbagi kebagian lewat uang tunai buat warga-warga yang ada di kampung Pengasinan Bekasi. Siapa yang mau uang? Oke, aku kasih satu pertanyaan, yang tahu jawabannya tunjuk tangan ya. Makanan apakah ini? Nggak kelihatan. Ayo, oke, Ibu Kurniati, makanan apa ini Bu Kurniati? Dodol ya? Dodol Dodol. kan banyak. Dodol apa coba? Kalau Iya, harus lebih dodol. jelas, dodol apa gitu. Dodol. Kalau ini dodol. Garut. Emang mirip sama aku? Kan aku orang Garut, mirip sama aku. Enggak, ini mah kokoh. Oh, ini Mas Koko. Oke, dodol Garut. Jawabannya adalah salah. Oh, siapa? Siapa? Ah, ibu ini. Jawabannya adalah Dodol Betawi. dodol Betawi. Jawaban dari Ibu Hedi dan jawabannya adalah betul. Ya nggak salah juga sih Bu Kurniati bilang dodol Garut karena emang Garut identik sebagai kota dodol. Tapi ternyata nggak hanya Garut yang punya makanan dodol ya Bu. Ya kayak yang ditanya Koko tadi, itu dodol Betawi namanya. Walau rasanya nggak jauh beda, tapi sini aku kasih tahu kalau ada perbedaan antara dodol Garut dan dodol Betawi. Kalau dodol Garut, adonan yang sudah dibentuk bakal dicelup gula putih cair supaya waktu udah jadi ada tekstur keras yang mirip seperti permen di bagian luar dan kenyal di dalam. Nah kalau dodol Betawi, tekstur luar maupun di dalamnya sama-sama kenyal. Selain itu, kalau dodol Garut terkenal dengan rasanya yang macam-macam. Dodol Betawi biasanya cuma ada 3 rasa, yaitu ketan putih, ketan hitam, dan campuran durian. Dodol Betawi juga terkenal sebagai kuenya laki-laki karena proses pembuatannya yang membutuhkan tenaga ekstra buat mengaduk adonan dodol dalam tungku yang besar. Prosesnya nggak sebentar loh, kurang lebih bisa sampai 10 jam. Nah, makanya nih warga, dodol Betawi ini cuma bisa dibikin sama laki-laki dewasa yang punya tenaga ekstra. Gimana? Warga di rumah udah pernah nyobain dodol Betawi belum? Masih mau main game? Ayo baris ibu-ibu ke belakang. Baris. Ibu-ibu mana semangatnya, Bu? Oke, udah siap nih dapat hadiah dari aku? Oke, kita akan mainkan gamesnya. Jawab pertanyaan dulu. Setiap pertanyaan yang berhasil dijawab aku kasih 50.000. Oke, ibu namanya siapa? Ella Badriah. Ibu Ella. Wih, adeknya Siti Bardia apa kakaknya? Kamu tahu tidak, apakah nama makanan berikut ini? Mau aku kasih clue nggak? Iya. Wani Piro. Aku kasih clue tapi 50.000-nya buat aku ya. Jangan. Oke, clue-nya. Aku terbuat dari kacang tolo, berasal dari Jawa Timur. Makanan kesukaan dari Bapak Jokowi. Makanan apakah ini namanya? Bakwan. Bakwan. Emang bakwan ada kacangnya? Nggak tahu. Salah. Ke belakang dulu, Bu. Bakwan apa ya? Bakwan Solo. Bakwan Solo, tetot. Apa nama makanannya, Bu? Ayo. Iya, perkedel kacang yang tadi itu. Perkedel kacang ya? Iya, perkedel kacang. Jawabannya adalah salah. Oke, namanya siapa, Neng? Umi. Umi. Oke, aku tambahin lagi clue-nya. Huruf depannya L. Leto. Leto mah band. 3, 2, 1, tetot. Oke, Ibu Endang, mungkin Ibu tahu nama makanan ini adalah Lento. apa? Lento. Lento. Ibu orang mana aslinya? Jawa. Orang Jawa. Oke, sekali lagi jawabannya adalah lento. Ada kacang dulu. Oke, emang ngomongnya harus gitu ya, Bu? Iya. Lento. Oke. Dan jawabannya adalah lento. 50.000. Wah, ternyata ngomongnya harus medok gitu ya, Bu. Lento. Lento ini emang unik nih, walaupun sekilas kelihatan seperti bakwan atau perkedel, lento ini nggak dibuat dengan bahan yang sama loh. Biasanya lento dibuat dengan menggunakan bahan yang kaya gizi, yaitu kacang tolo maupun kacang hijau yang direndam lama terlebih dahulu. Nah setelah itu kacang ditumbuk kasar lalu dicampur dengan tepung, parutan singkong, kunyit, bawang daun, jeruk purut, dan garam. Penasaran kan sama rasanya? Pasti kalian mau icip-icip. Selain dijual di warung-warung di daerah Jawa sebagai jajanan yang biasa dinikmati dengan petis dan cabai, di daerah Surabaya lento ini bisa kalian temukan sebagai pendamping lontong balap. Oh iya, buat kalian yang lagi berlibur ke Ponorogo, ada juga loh lento terkenal di Gang Kawun Mangunsuman. Cus dicoba lentonya ya. Tapi jangan sedih ya, buat yang jauh dari daerah penjual lento bisa bikin lento sendiri.
Pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Milai. Makanan apakah ini? 3, 2, tetot. Kayaknya sih kalau nggak salah ya Bang, talas. 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 Talas apa Bu ini? Yang ditusuk. Oh ditusuk. Heeh. Iya. Coba Bu, boleh dilihat dulu Bu. Ayo Iya. Bu. Apa tuh Bu? Anu. Iya. Sate. 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 Sate apa? Sate anu daging. Sate daging. Iya daging. Oke. Daging. 5. Daging 4. sapi. Sate sapi. Iya. Dan jawabannya adalah salah Bu. Aduh. Ibu Erna. Oke Bu Erna, ini nama makanan ini adalah Kayaknya sempol. sempol. Sempol jawabannya adalah salah. Sate iga kayaknya. Sate iga masih salah. Otak-otak bakar kali ya. Otak-otak bakar. Salah. Sate lilit. Sate lilit itu ya. Oke, sate lilit jawabannya adalah salah, masih salah, kurang tepat sedikit lagi. Ayo. Ini ada 2 kata ya. Huruf-hurufnya S sama B. Ayo. 3, 2, tetot. Bu Rani jawab, makanan apakah ini? Sate Bali. Sate Bali. Oke. Sate Bali jawabannya masih kurang tepat. Ayo, katanya tahu. Kenapa jadi mundur? Katanya tadi tahu. Ini tengah-tengah. Oke, coba Ibu namanya siapa, Bu? Coba lihat Rini. ke- Ibu siapa? Hai Rini. Oh, Ibu Rini. Hai. Oke, Ibu Rini cantik sekali. Pakai baju. Oke, lihat ke sini, Bu. Nah, Sate Jawa Timur. sate Jawa Timur. Salah. Makanan ini namanya sate Sate Bandung. Sate Bandung. Iya. Oke, sate Bandung ya. Kita kunci jawabannya dan jawabannya masih kurang tepat. Sakit bubut. Sate bubut. Iya. Sate bubut. Oke, sate bubut. Oke, nggak apa-apa. Sate bubut jawabannya adalah masih salah. Jawabannya adalah sate buntel. Aduh ibu, sate bubut itu apa? Kok sampai bingung gitu tuh? Ini namanya sate buntel ya ibu-ibu. Sekilas emang mirip sama sate lilit khas Bali ya warga, tapi beda. Dari namanya aja buntel yang artinya dibungkus. Sate ini berisi daging kambing atau daging sapi yang dicincang lalu dibungkus lemak supaya bisa dibakar. Kandungan minyak pada lemak bisa melapisi daging biar nggak gosong. Oh ya warga, banyak yang bilang sate buntel khas Solo ini terinspirasi dari kebab makanan Timur Tengah dan India itu loh. Soalnya zaman dulu banyak pedagang dari Timur Tengah dan India mampir ke beberapa daerah di Jawa Tengah. Tapi ada juga yang bilang sate buntel ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang pedagang Tionghoa yang tinggal di Solo. Di tahun 1948, pedagang Tionghoa itu menciptakan inovasi mencincang daging kambing sampai halus lalu dibungkus lemak. Disajikan dengan merica dan gula Jawa, sate buntel memang terkenal memiliki rasa yang gurih, bercampur manis dengan tekstur daging satenya yang lembut. Buat warga-warga yang lagi jalan-jalan di sekitar Solo atau Jawa Tengah, bisa banget nih mampir buat nyicipin kelezatan dari sate buntel khas Solo. Kalau punya handphone, kamu tahu tidak apa arti dari simbol berikut ini? Baterainya ngedrop. Baterainya ngedrop. Oke, baterainya ngedrop. Baterainya tinggal dikit apa ngedrop? Kalau ngedrop mah cepet habis. Tinggal Baterai- dikit, tinggal dikit. Tinggal dikit. Mm-mm. Istilahnya apa tuh namanya tuh? Harus dicas. Kan ada istilahnya. Aduh, handphone aku. Lobet. Ah. Lobet. Lobet. Handphone boleh lobet tapi cinta jangan lobet ya. Oke ya. Oke, dan jawabannya adalah betul. Lobet. Kalau kota yang punya julukannya Paris Panjava adalah kota apa ya? Ayo. 5. Bandung. Bandung. Yakin? Jawab aja apa? Bandung. Bandung. Yakin? 3, 2, 1. Nggak tahu. Gak tahu? Ya, tetot. Yang kenceng, Bu. Bandung. Bandung. Ikan Bandung. Bandung. Oke, Bandung. Paris Panjava julukan untuk kota. Bandung. 50.000. Kamu tahu tidak apa kepanjangan dari Cipali? Tol Cipali. Kepanjangannya adalah 5, 4, 3. Cipali, Cikampek, Cikampek. 3, 2, 1. Teta. Cipali. Cikampek, Cikampek. Pak. Palimanan, Palimanan.
Cikampek Palimanan ya. Oke, kita kunci jawabannya. Dan jawabannya adalah kurang tepat. Cirebon. 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 Panukan. Panukan. Pantura. Pantura. Ya. Pantura terus. Bukan. Tegal. Enggak ada yang bukan. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Cirebon Palimanan. Cirebon Palimanan. Oke, dan jawabannya masih salah. Cipali, Cirebon, Cirebon, Palimanan, Palimanan. nggak tahu lagi. Gak tahu. Oke, selanjutnya kepanjangan dari Cipali adalah Cikopo Palimanan. Cikopo Palimanan. Yakin? Yakin. 100%. Oke, kita kunci jawabannya. Cikopo Palimanan adalah betul. 50.000. Cikopo Palimanan. Bener banget nih sih mbaknya, tol Cipali emang singkatan dari Cikopo dan Palimanan. Sesuai dengan namanya, jalan tol ini menghubungkan antara Cikopo kilometer 72 sampai dengan Palimanan kilometer 188. Jalan tol yang jadi bagian dari tol Trans Jawa ini memiliki panjang sekitar 116,75 km yang menjadikannya sebagai jalan tol terpanjang di Pulau Jawa. Diresmikan sejak tahun 2015, tol Cipali ternyata pernah disebut-sebut sebagai jalan tol paling mematikan di dunia loh. Kok bisa ya warga? Dari beberapa sumber disebutkan kalau jalan tol Cipali punya tingkat fatalitas kecelakaannya yang paling tinggi. Tiap 1 km dari jalan tol ini telah merenggut 1 korban jiwa. Kecelakaan yang terjadi di jalan tol ini hampir sebagian besar disebabkan karena kelalaian manusia, seperti kelebihan muatan pada armada truk, atau kelelahan dari pengemudi yang menyebabkan microslip atau hilangnya kesadaran dalam sesaat. Nah, jadi buat warga yang mau melintas di tol Cipali ini sangat dihimbau untuk istirahat yang cukup agar mengurangi risiko terjadinya kecelakaan. Dan tentunya hati-hati selalu ya saat mengemudi. Kamu tahu tidak apa kepanjangan dari JAPEK? Jakarta Cikampek. Jakarta Cikampek. 50.000. Ini adalah pertanyaan terakhir, ibu-ibu. Perhatikan gambar berikut ini. Ikan apakah ini namanya? 5, 4, 3, 2, Ikan 1. ikan mas ya? Tetok. Ikan mas. Salah. Ikan nila. Ikan nila. Dan jawabannya ikan nila adalah betul. 50.000. Oke deh warga, kita akan main apa lagi? Kita akan seru-seruan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bahagia Langsung Tunai.